pembangunan di Indonesia dilakukan secara menyeluruh, bukan sahaja di Bandara Soekarno-Hatta, malah di bandar-bandar lain juga, dan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan kereta api, rail untuk mudah untuk sampai ke bandar-bandar yang dibangunkan di Indonesia guys. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Hai guys, welcome back to my channel adalah Mustafa. Apa khabar orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang Brunei dan juga semua yang sedang menonton channel aku ini. Aku mengucapkan terima kasih kerana datang ke channel ini. Semoga you guys berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki guys. Okay guys, kali ini aku nak buat satu video reaction yang menarik bertajuk luar biasa. Bandara Soekarno-Hatta jadi bandara terbaik di dunia guys. Aku pernah buat satu video reaction 10 bandara terbaik di Indonesia guys. Antaranya adalah Bandara Soekarno-Hatta. Memang aku lihat Bandara Soekarno-Hatta ni memang terbaik guys. Aku juga sebenarnya pernah sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, tetapi masa tu masih belum dinaik taraf ataupun masih lama lah. Aku memang sangat teruja lah untuk menonton video kali ni guys. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Jurnal 12 sebagai sokongan anda pada channel ini guys. Like, komen dan share. Dan juga jangan lupa subscribe channel aku adalah Mustafa. Like, komen dan share juga. Dan jangan lupa tekan tombol loceng supaya guys tidak terlepas video-video menarik yang aku akan upload di masa akan datang guys. Dan juga sebagai sokongan anda kepada channel ini guys. Okey, tanpa berlengah masa lagi, mari kita sama-sama mulakan reaction video menarik ini bersama-sama aku. Dimulakan dengan 1, 2, 3. Dinaik peringkat daftar bandara. Ini adalah semua berita-berita mengenai Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi bandara terbaik di dunia guys. Salah satu bandara terbaik dunia. Bandara Soekarno-Hatta menorehkan pencapaian baru. Bandara yang terletak di Tangerang, Banten ini berhasil naik peringkat untuk kategori bandara terbaik di dunia pada ajang Global Skytrack World Airport Awards 2021. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Persero, Muhammad Awaludin mengatakan Bandara Soekarno-Hatta mencatatkan 4 pencapaian pada ajang tahunan ini. Muhammad Awaludin pada Jumat 8 ada 64 airlines mengatakan pencapaian pertama dalam pesan Bandara runway membaik dalam daftar bandara terbaik dunia atau top 100 World Best Airport. Pada 2021 Bandara Soekarno-Hatta ada juga kemudahan rail atau naik dari posisi 35 pada 2020. Kenaikan peringkat di dalam daftar World Best Airport melanjutkan tren positif sejak 5 tahun lalu seiring dengan transformasi digital yang dijalankan Persero sejak 2016. Sejak menjalankan transformasi digital, peringkat Bandara Soekarno-Hatta berturut-turut naik peringkat dari tahun ke tahun, di mana pada 2017 berada di peringkat 44, lalu pada 2018 peringkat 45, kemudian pada 2019 naik ke peringkat 40, pada 2020 naik ke peringkat 35, dan kini pada 2021 kembali naik peringkat ke 34. Muhammad ini ranking lah. Transformasi digital diikuti dengan diterapkannya state of the art technology melalui berbagai produk layanan berbasis digital untuk menghadirkan airport digital journey experience bagi penumpang pesawat. Sejumlah produk layanan berbasis digital yang dihadirkan antara lain Image, Lounge, aplikasi traveling, digital airport hotel, hingga juga fasilitas catering dan lain sebagainya. Kemudian pencapaian kedua Bandara Soekarno-Hatta pada Skytrack World Airport Awards 2021 adalah meraih penghargaan di 2021 COVID-19 Airport Excellence Awards sebagai bandara yang mampu menerapkan protokol kesehatan terbaik, protokol higienis terbaik, dan protokol keamanan terbaik di tengah pandemi COVID-19. Skytrack menyatakan penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi bandara yang mampu memberikan standar tertinggi di dunia terkait sistem kebersihan, social distancing, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi pelanggan dari COVID-19. Pengukuran dilakukan terhadap area papan petunjuk informasi COVID-19, kewajiban menggunakan masker, tersedianya hand sanitizer, nada social distancing, kewajiban penerapan social distancing termasuk di area makan, prosedur kebersihan atau higienis. Cepat juga ya channel ini bercakap. Saya pun tidak sempat untuk mendengar apa yang dicakapnya. Kamar kecil atau toilet. Atas pencapaian tersebut, pihaknya sangat berterima kasih kepada para pelanggan atau penumpang pesawat yang menilai Bandara Soekarno-Hatta telah dengan baik menerapkan protokol kesehatan dalam memperhatikan aspek higienis. Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi AP2 dan seluruh stakeholder untuk semakin erat di tengah pandemi ini, memastikan operasional Bandara Soekarno-Hatta dapat selalu dibuka 24 jam setiap hari, menjaga konektivitas udara nasional dan menjalankan peran sebagai pintu utama Indonesia.
Protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta juga diperkuat dengan dibukanya Airport Health Center yang menyediakan tes COVID-19 dan vaksin center bagi seluruh penumpang pesawat. Selain itu, AP2 juga menerapkan konsep biosafety dan biosecurity management guna melindungi seluruh pekerja, pengunjung bandara dan penumpang pesawat dari COVID-19. Kemudian pencapaian keempat pada Skytrack World Airport Awards 2021 adalah berhasil berada di peringkat 6 terbaik dunia pada World's Best Airport by Passenger Number 2021 kategori 20-25 juta penumpang per tahun. Bagi Awaludin, penghargaan dari Skytrack ini menunjukkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta masuk 10 besar sebagai bandara terbaik di dunia untuk kategori pergerakan penumpang 20-25 juta penumpang per tahunnya. Skytrack World Airport Awards 2021 merupakan ajang bergengsi kelas dunia yang memberikan penghargaan bagi bandara-bandara terbaik di dunia berdasarkan survei dengan responden yang terlibat berasal dari 100 negara. Kapasitasnya 1,5 juta, tetapi penumpangnya sudah lebih dari 2 juta, sehingga ini dibangun lagi 2 juta penumpang ya. Bagian kanan sana dibangun untuk kapasitas 3 juta. Proyek pengembangan Bandara Samratulangi capai 92%. Indonesia dalam beberapa tahun belakangan gencar membangun infrastruktur bandar udara. Presiden Joko Widodo beralasan pembangunan bandara di seluruh penjuru Indonesia akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan Bandara Samratulangi di Manado dengan perpaduan konsep tradisional dan modern masih terus berlangsung. Perluasan yang melingkupi terminal penumpang dan fasilitas penunjang bandara lainnya telah mencapai 92% sampai 22 Juli 2021. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero, Faik Fahmi, dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu 1 Agustus 2021, seperti yang dilansir dari laman Liputan 6. Dia mengatakan pengembangan Bandara Samratulangi Manado dilakukan untuk mendukung pengembangan pariwisata Sulawesi Utara, khususnya Likupang sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Pembangunan bandara ini memperluas terminal penumpang menjadi 57.296 meter persegi dari 26.481 meter persegi. Luasan terminal ini membuat Bandara Samratulangi Manado mampu menampung hingga 5,7 juta penumpang per tahun dibandingkan sebelumnya yang hanya 2,6 juta per tahun. Bagi informasi, pada tahun 2019, Bandara Samratulangi Manado telah melayani 2,2 juta penumpang dengan 22,7 ribu pergerakan pesawat serta 13.601.241 kg kargo. Sedangkan pada tahun 2020, trafik penumpang Bandara Manado sebanyak 938.705 penumpang, trafik pesawat sebesar 12.435 pesawat, dan trafik kargo sebesar 15.250.319 kg. Meski kondisi industri pariwisata cukup terpukul dengan adanya pandemi COVID-19, ia menilai potensi pertumbuhan industri pariwisata cukup tinggi. Kombinasi tradisional dan modern di bandara dituangkan dalam berbagai aspek ornamen, misalnya sentuhan tradisional berupa motif batik, tarawesan, pardai. Itu ditampilkan dalam bentuk geometris yang menyerupai sebuah perulangan garis sebagai representasi sebuah simbol gelombang kehidupan manusia yang hadir dari dua arah, yaitu arah atas dan bawah. Sementara sisi modern akan tampak pada fasilitas-fasilitas terminal yang berstandar internasional. Bandara Samratulangi Manado juga dilengkapi dengan fasilitas modern mulai dari penambahan fixed bridge yang semula 3 unit menjadi 5 unit, counter check-in dari 30 unit menjadi 45 unit. Area parkir yang semula dapat menampung 350 kendaraan roda 4 nantinya dapat menampung hingga 650 kendaraan. Untuk roda 2 yang semula dapat menampung 734 unit menjadi 760 unit. Bandara Samratulangi Manado merupakan gerbang internasional di bagian utara Indonesia. Sebelum pandemi merebak, banyak penerbangan internasional dari dan menuju beberapa kota di Cina seperti Guiyang, Hangzhou, Shanghai, Shenzhen, Macau, Chengdu, Chongqing, dan lainnya. Berdasarkan data kantor imigrasi TPI 1 Manado, sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 116.144 turis Cina masuk ke Sulawesi Utara melalui bandara. Begitu ramai ya turis Cina datang ke sini, menunjukkan Indonesia ini adalah satu negara yang amat penting bagi pelancong-pelancong, terutama jadi di China dan juga di negara-negara lain di Eropah dan sebagainya lah. Orang Malaysia juga suka mengunjung ke Jakarta dan juga di tempat-tempat menarik di Indonesia, terutamanya di pulau-pulau yang indah di Indonesia, guys. Samratulangi Manado atau meningkat 8,5% dibandingkan tahun 2018.
Bandara Samratulangi Manado adalah salah satu dari 4 bandara yang ditargetkan selesai pengembangannya pada tahun 2021 ini. 3 bandara lainnya, diantaranya yaitu Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya, Bandara Lombok Praya, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melakukan uji coba lokomotif dan uji coba sarana KRDA yang nantinya akan digunakan untuk kereta api Bandara YIA. Ulang tahun Republik Indonesia, rel Bandara YIA siap diresmikan Agustus tahun ini. Untuk kemudahan warga Indonesia untuk ke sana lah, ke bandara. Sebelum kita lanjut, bagi viewer subscribe baru, guys, jangan lupa channel subscribe dan nyalakan lonceng 12. notifikasinya Like, agar comment, Anda dan tidak share. ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Progres pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini bukan saja berkenaan dengan bandara Program strategis Soekarno nasional Hatta, atau tetapi PSN juga tersebut bandara telah masuk yang tahap mewah, akhir yaitu pemadatan yang indah balas seperti menggunakan Jakarta dan multi-T sebagainya. temper atau MTT untuk selanjutnya dilakukan uji coba rel. Pada Selasa 13 Juli 2021, DPK Kegiatan Pengembangan Perkeretaapian Area 1 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Deki Martin mengatakan untuk pembangunan jalur kereta api Bandara YIA sampai dengan saat ini sudah 96,32% dan sudah dilakukan pemadatan balas menggunakan mesin MTT atau disebut juga dengan tamping mesin. MTT berfungsi memadatkan batu-batu atau balas di bawah rel kereta api agar rel lebih tahan lama. Deki menjelaskan setelah proses ini rampung, tahap selanjutnya adalah uji coba rel. Uji coba pertama nantinya menggunakan lokomotif tanpa gerbong. Jika ini berhasil, akan dilanjutkan uji coba lokomotif dengan rangkaian gerbong. Adapun serangkaian uji coba tersebut ditargetkan kelar dalam waktu kurang lebih dari sebulan guna memastikan kelaikan jalur tersebut. Ditargetkan rangkaian uji coba hingga kepastian jalur itu layak digunakan bisa rampung pada awal Agustus 2021. Setelah proses itu kelar, baru kemudian peresmian jalur. Aku suka bangga dengan orang Indonesia kerana semuanya dibuat secara sendiri tanpa menggunakan pekerja asing lah. Jadi semua ilmu, teknik-teknik dan juga pengetahuan itu orang Indonesia dapat digunakan semanfaatnya untuk mempelajari teknologi-teknologi yang terkini di Indonesia guys. Yang direncanakan berlangsung pada 17 Agustus 2021 mendatang. Deki mengatakan secara umum pengerjaan proyek ini berjalan sesuai rencana. Hanya saja diakuinya ada sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya keterbatasan oksigen untuk pengelasan rel. Ia mengatakan untuk sekarang ini pihaknya kekurangan oksigen untuk pengelasan rel karena kini oksigen masih fokus digunakan untuk penanganan medis. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada 45 rel yang belum dilas. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Adapun untuk sekarang, dari total panjang jalur kereta api 5,4 km, kini tinggal menyisakan sekitar 500 meter yang belum terpasang rel. Untuk stasiun di kawasan bandara sekarang sudah masuk tahap pemasangan overcapping. Deki memaparkan kalau stasiun bandara sudah dikerjakan oleh PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara YIA. Mereka juga sudah membuat konstruksi overcampingnya. Untuk trek di jalur hilir atau yang berada di kawasan bandara sudah rampung 100%. Sedangkan di jalur hulu atau sekitar stasiun Kedundang ke arah bandara masih dalam proses pengerjaan. Ia mengungkapkan pemasangan trek di jalur hulu memakan waktu lebih lama dibandingkan jalur hilir lantaran terkendala bahan baku oksigen untuk pengelasan. Karena itu pihaknya sudah mendatangkan alat bernama Flash Build Welder guna mempercepat proses pemasangan. Alat itu adalah alat yang digunakan dalam proses pengelasan berbasis resistensi listrik. Alat ini digunakan untuk menggabungkan komponen di mana transfer energi disediakan, terutama oleh panas resistensi dari bagian komponen itu sendiri. Dengan metode Flash Build Welding, berbagai ukuran bagian dan bentuk kompleks komponen logam dapat disatukan, termasuk pada rel kereta api. Pimpinan proyek pembangunan Bandara YIA, Tausid Purnama Hadi, mengatakan pembangunan overcap yang menelan anggaran hingga 28 miliar rupiah ini akan memiliki lebar 20 meter dan panjang 300 meter. Jalur ini diklaim bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Bandara YIA menuju kota Yogyakarta maupun sebaliknya. Durasi yang terpangkas pun terbilang cukup signifikan, yakni hanya 45 menit, lebih singkat dibandingkan melewati jalan raya yang bisa memakan waktu hingga 60 atau 90 menit perjalanan. Oke guys, demikianlah video daripada channel Jurnal 12 bertajuk luar biasa Bandara Soekarno Hatta menjadi bandara terbaik di dunia guys. Memang bandara ini tidak dinafikan memang jadi terbaik di dunia guys. Walaupun channel ini tidak hanya description mengenai Bandara Soekarno Hatta, tapi memang pembangunan di Indonesia
dilakukan secara menyeluruh, bukan sahaja di Bandara Soekarno-Hatta, malah di bandar-bandar lain juga, dan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan kereta api, rail untuk mudah untuk sampai ke bandar-bandar yang dibangunkan di Indonesia guys. Walaupun aku tidak berapa dapat tangkap sangat apa yang dicakap oleh channel ini Junior 12 kerana kata-katanya cukup pantas, bahasa Indonesia yang cukup pantas, jadi aku kurang menangkap lah. Kalau ada kekurangan, minta maaf lah guys. Walau bagaimana, aku cukup berbangga dengan kemajuan dan pemoderan yang sedang berlangsung di Indonesia guys. Okay guys, jangan lupa subscribe channel aku guys, adalah Mustafa. Like, komen dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loceng sebagai sokongan anda kepada channel ini guys, dan juga untuk guys tidak terlepas video-video menarik yang aku akan upload di masa akan datang. Okay guys, sampai situ sajalah video reaction aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.